Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Meli Putri Cahyani dengan NPM 2341138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai menggali ide bisnis untuk memenuhi tugas dari misi yaitu mata kuliah pengantar bisnis. Nah, apa sih menggali ide bisnis itu? Nah, menggali ide bisnis ini adalah langkah awal yang penting dalam memulai sebuah usaha. Nah, ide bisnis ini yang baik hanya berdasarkan kreativitas, tetapi juga harus memiliki pasar dan dapat dieksekusi dengan baik. Nah, dalam materi ini saya akan membahas cara-cara untuk menemukan dan mengembangkan ide bisnis yang inovatif dan berpotensi sukses. Yang pertama, kita bisa mengenali diri kita sendiri dan juga pasar. Nah, yang pertama itu evaluasi diri kita sendiri. Bagaimana sih? Nah, kenali minat kita, keahlian, dan juga pengalaman kita. Nah, biasanya bisnis yang sesuai dengan passion kita bisa melakukannya dengan enjoy gitu. Nah, selanjutnya menganalisis pasar, pelajari kebutuhan dan masalah yang ada di pasar. Nah, carilah peluang di mana kita ini bisa menawarkan solusi yang unik dan juga berharga. Nah, yang kedua ada teknik-teknik untuk menggali ide bisnis. Yang pertama ada brainstorming, yaitu mengumpulkan ide sebanyak mungkin tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengajak teman kita ataupun rekan kita untuk bisa berpartisipasi gitu. Yang kedua ada mind mapping. Nah, mind mapping ini untuk menghubungkan ide-ide yang berbeda dan melihat bagaimana mereka dapat dikembangkan menjadi bisnis yang kohesif. Yang ketiga, kita bisa melakukan SWOT analysis. Nah, SWOT analysis ini yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan dari ide bisnis yang muncul. Nah, selanjutnya sumber-sumber dari inspirasi ide bisnis tersebut. Kita bisa cari nih masalah-masalah di kehidupan sehari-hari kita itu kayak gimana dan pikirin solusi yang dapat kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya apa nih tren yang sedang ataupun tren atau teknologi yang sedang berkembang saat ini gitu. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis yang baru. Nah, yang ketiga itu ada bisnis yang kayak sudah ada gitu. Nah, kita bisa amati bisnis yang sudah ada ini dan cari tahu apakah ada cara untuk meningkatkan atau membuat versi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada validasi dari ide bisnis ini. Yang pertama kita bisa melakukan survei ataupun wawancara. Nah, seperti kita mengumpulkan data dari calon pelanggan potensial untuk mengetahui apakah mereka membutuhkan solusi yang bisa kita tawarkan. Selanjutnya ada prototyping. Nah, membuat prototype produk atau layanan untuk mendapatkan umpan balik di awal dan menguji asumsi bisnis kita sendiri. Selanjutnya ada MVP. Nah, luncurkan versi sederhana dari produk atau layanan untuk mengukur minat pasar dan mendapatkan umpan balik yang lebih konkret. Nah, selanjutnya kita bisa menyusun rencana bisnis ini. Nah, deskripsikan bisnis kita, jelaskan ide bisnis kita ini secara rinci, termasuk produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Selanjutnya menganalisis pasar. Tulis hasil penelitian pasar kita, termasuk segmen pasar yang ditargetkan dan analisis kompetitor. Nah, selanjutnya strategi pemasaran. Nah, rencananya kita ini bisa melakukan rencana strategi pemasaran yang menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya rencana operasional. Tentukan bagaimana bisnis Anda bisa kita jalankan
sehari-hari, termasuk lokasinya, proses produksi, dan manajemen inventaris. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Nah, buat perkiraan pendapatan dan biaya untuk memahami potensial keuntungan dan kebutuhan modal tersebut. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Nah, kita ini bisa mengambil contoh ataupun inspirasi dari orang luar, bagaimana mereka ini bisa sukses gitu. Nah, kita bisa menggali sukses mereka dan mengembangkan ide bisnis yang inovatif, seperti analisis faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesan mereka ini. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa belajar dari mereka-mereka yang gagal gitu. Bukan cuma sukses aja ya, gagal juga perlu kita pelajari untuk memahami kesalahan apa yang harus kita hindari nih, dan bagaimana mereka bisa menjadikan pelajaran itu lebih berharga gitu. Nah, kesimpulannya, menggali ide bisnis ini adalah proses yang memerlukan kreativitas, penelitian, dan analisis mendalam. Dengan mengenali diri kita sendiri, memahami pasar, menggunakan teknik yang juga yang tepat, dan melakukan validasi yang menyeluruh, kita bisa menemukan ide-ide bisnis yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berpotensi untuk menuju kesuksesan. Nah, perlu diingat untuk selalu berpikir kritis dan terbuka terhadap umpan balik. Karena apa? Karena hal ini akan membantu kita untuk terus berkembang dan beradaptasi dalam dunia bisnis yang dinamis. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.